Saya dulu pernah jadi anak SMP juga dong pastinya. Nggak mungkin lah ya langsung gede ya. Pesan saya, berkreasi dan berinovasilah. Saya punya filosofi dalam hidup begini. Ketika kita diberi tanggung jawab dengan hal-hal kecil itu berhasil, kita pasti akan berhasil diberi tanggung jawab yang besar. Makanya untuk teman-teman, terutama sobat Dupan dan SP28, berkaryalah, apa yang ada di depan mata kerjakan dengan maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di podcast Dupan. Podcastnya Asabar di 28 Semarang. Pagi para pecinta podcast Dupan, apa kabar hari ini? Kembali lagi bertemu dengan saya Talita Dan saya Kinanti, host yang paling kece. Talita, belum lama ini kita baru saja merayakan Lebaran kan? Tahu kalau kita berbicara Lebaran tidak bisa lepas dengan salah satu budaya yaitu mudik. Bener banget, apalagi tahun ini pemerintah sudah memberikan lampu hijau untuk mudik. Sebelumnya, 2 tahun yang lalu, budaya ini diberhentikan. Gak kebayang sih keramaian di mana-mana, termasuk layanan transportasi. Ada darat, di laut, dan di udara. Salah satu yang paling banyak diminati yaitu bis. Nah, hari ini di studio kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Yuk teman-teman, kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, pagi sobat podcast Dupan. Boleh langsung perkenalan Bapak? Oke, kenalkan nama saya Reno Adi Pribadi, itu panjangnya. Kalau pendeknya Reno, cukup panggil Reno. Ada manggil saya Abang, Bang Reno, Kak Reno, Mas Reno, Pak Reno, silakan. Apa aja begitu. Sudah berapa lama nih Bapak bertugas sebagai kepala terminal makan? Jadi saya bertugas di Terminal Mangkang itu sudah 1 tahun. Saya masuk bulan awal Februari 2021 sampai hari ini, dan kami ya pelan-pelan menata terminal dari yang sepi seperti kuburan aja kalau sepi loh. Itu kalau Terminal Mangkang. Tapi sekarang udah mulai ada kehidupan, bis sudah mulai masuk, maka kita tata. Pak Reno, terkait dengan keberadaan Terminal Mangkang, Sobat Podcast ingin tahu nih lebih lanjut tentang Terminal Mangkang. Sebagai salah satu layanan publik, sebenarnya apa visi dan misi tentang Terminal Mangkang? Ya, ini Sobat Podcast. Jadi kalau visi misinya memang kita sudah ada. Visinya yaitu mewujudkan terminal yang unggul, modern, dan transparan. Misinya ya kita memacu konsep pertumbuhan terminal di sektor bisnis, hiburan, lalu kualitas sarana prasarana transportasi. Jadi khusus Terminal Mangkang ini kan terminal tipe A ya. Iya. Terminal tipe A Mangkang ini di bawah kementerian langsung. Jadi langsung Kementerian Perhubungan, Direktorat Perhubungan Darat, terminal tipe A Mangkang. Nah, konsep kita adalah mixed use. Mixed use artinya begini. Selama ini kan masyarakat tahu terminal itu hanya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang ya, dan bis. Tapi kita punya konsep mixed use. Di dalam terminal itu sendiri ada hiburannya. Jadi masyarakat itu hadir di terminal bukan untuk naik bis saja, tapi untuk nongkrong, ada kafenya. Kita ada kafe. Lalu ke depan ada hotel di dalam. Yang terdekat adalah kita kerjasama dengan PSSI Jakarta mau bikin lapangan sepak bola. Jadi lapangan sepak bola yang tanah. Karena kebanyakan di Indonesia ini kan semua pada bangun futsal ya. Tapi lahan untuk lapangan sepak bola tanah sendiri yang rumput agak kurang. Dan itu ternyata diminati. Nah, ini yang rencana mau dibangun, kita MOU dengan pihak PSSI. Dari visi misi yang Bapak sebutkan, upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk? Oke, Sobat Podcast begini. Kendala di terminal seluruh Indonesia itu adalah hadirnya terminal bayaran di kota-kota atau kabupaten. Contoh di Semarang nih. Di Semarang itu ada terminal bayaran ada 3 titik. Di Terboyo, sepanjang Kalibanteng sampai Siliwangi, Sukun dan Banyumanik. Nah, awal-awal kita kolaborasi dengan Pak Wali Kota Semarang untuk menyusun SK Wali Kota terkait penertiban jalur bis. Nah, ini sudah di ACC nih, sudah tanda tangan Pak Wali.
Nah setelah itu kita penertiban. Kita kerjasama dengan Disub Kota Semarang, Satpol PP Kota Semarang, Dinas Perdagangan terkait agen-agen liar. Jadi semua kita berkolaborasi untuk menertibkan supaya di Semarang ini tertib. Karena terminal BM itu mengganggu loh. Pertama, banyak preman-preman, calo-calo, ya gak jelas. Yang kedua, membuat macet jalan, itu pasti. Terus informasi lagi nih, untuk Sobat Podcast, mulai bulan Juli, awal Juli, semua perizinan sekota Semarang itu ada di Terminal Mangkang. Jadi kalau mau ngurus SIM, SKCK, lalu Samsat, Dukcapil, IMB, semua perizinan terpusat di Terminal Mangkang di lantai 2. Jadi semua warga Semarang yang mau mengurus izin apapun ada di Terminal Mangkang. Keren kan? Wih, keren banget. Jadi ya kita cukup berbangga ya. Semarang ini punya MPP, itu namanya MPP, Mall Pelayanan Publik. Gitu. Informasi yang saya peroleh, terminal Mangkang termasuk terminal tipe A. Bisa dijelaskan apa maksudnya itu? Tipe A adalah terminal. Jadi ada di Indonesia ada 3 tipe ya. Terminal tipe A, tipe B, dan tipe C. Terminal tipe A itu adalah terminal di bawah Kementerian Perhubungan langsung. Semua bis akap, AKDP boleh masuk di terminal tipe A. Yang wajib adalah akap, antar kota, antar provinsi. Lalu ada tinggal tipe B, itu miliknya provinsi. Jadi yang miliknya provinsi tipe B itu bis AKDP, antar kota dalam provinsi. Lalu ada terminal tipe C, itu milik Pemkab atau Pemkot ya, kabupaten atau kota, angkot. Nah itu, jadi kelasnya begitu. Sebagai terminal tipe A nih, layanan trayek apa saja yang diberikan? Jadi untuk di Semarang ini, terminal tipe A Mangkang ini kan termasuk lintas ya. Lintas itu artinya bukan asal tujuan, tapi semua jurusan ada. Mau ke Sumatera, ke Jakarta, ke Solo, ke Bandung, ke Bogor, semua ada. Keren banget. Lalu untuk pengaturan trayek tersebut bagaimana supaya tetap kondusif nih Pak? Ya, jadi trayek itu diatur di ada namanya perizinan KPS. Jadi di sana sudah tertulis bis-bis itu harus berawal dan berakhir di mana dan lewat mana. Makanya banyak bis-bis yang keluar dari trayek itu. Makanya teman-teman ini sering turun ke jalan untuk memeriksa dokumen bis. Itu yang pertama. Yang kedua, termasuk kesehatan bisnya. Karena apa? Kalau kesehatan bisnya tidak terpantau, akhirnya banyak kecelakaan. Kasihan masyarakat yang pakai bis kan. Gitu. Untuk mengatasi jika di momen-momen istimewa seperti Lebaran kemarin, adanya budaya mudik, gimana nih Pak? Apa ada penambahan armada, personil atau sarana? Ya, pengalaman mudik tahun ini kemarin kita bekerja sama dengan Disub Provinsi dan Disub Kota Semarang. Iya. Jadi kita ada penambahan personil untuk posko ya. Lalu ada dari Kementerian PUPR. Di tempat kami ada toilet buat masyarakat yang mudik, ada 4 unit. Toilet truk itu dari Kementerian PUPR. Jadi mereka ikut membantu. Lalu dari Dinas Kesehatan Kota Semarang disediakan posko 24 jam. Cek kesehatan gratis, PCR gratis, lalu vaksin pun ada, jadi kita standby. Lalu ada dari Kodim juga, dari Kodim Kota Semarang juga ikut membantu untuk vaksin. Jadi semua kita rangkul. Dari kepolisian itu pasti karena terkait penertiban lalu lintasnya. Pak, sebagai salah satu layanan publik, tentunya masyarakat ingin tahu fasilitas-fasilitas apa saja yang diberikan dari Terminal Mangkang kepada pengunjungnya nih Pak. Bisa disebutkan? Nih, untuk Sobat Podcast, sudah diketahui ya. Di Terminal Mangkang sekarang itu ada kafe yang tutup sampai dari pagi sampai malam. Yang kedua ada Puja Siara. Puja Siaranya settingan kita itu barang antik. Jadi barang-barang kuno.
Lalu kita ada live musik setiap malam, Wih, keren banget. termasuk saya yang main musik. Wih, mungkin teman-teman sobat podcast mau nonton. Boleh ya, hadir ya, tiap hari jam 7 malam, kita tunggu. Nah ini ke depan, tanggal 11 Juni itu ada, tahu Mr. Big nggak? Nggak tahu ya, wah udah jaraknya kelamaan ya. Jadi Mr. Big itu salah satu band rock di dunia terkenal. Itu dulu saya usia 20-an itu terkenal. Nah ini semua pecinta rock klasik di Semarang kita hadirkan di Tunggal Makan dalam rangka Mr. Big Night. Itu tanggal 11. Ada podcast juga loh dari kita nanti. Jadi Pak Dandim kita undang, Pak Kapolres kita undang, Pak Camat, semua Pak Wali Kota kalau mau hadir kita sediakan waktu untuk kita wawancara juga. Lalu ke depan kami akan mengadakan tanggal 25 Juni kontes mobil modifikasi. Wih, keren banget. Jadi anak-anak muda yang punya kreasi di bidang otomotif Iya. itu hadir di Tunggal Makan. Keren ya. Nah, silakan kalau mau hadir, lihat-lihat, main-main ke Tunggal Makan. Karena Tunggal Makan sekarang itu adalah terminal bukan hanya untuk penumpang, tapi untuk masyarakat, untuk hiburan dan lain-lain. Terus saya dengar-dengar di Terminal Makan juga ada semacam komunitas seni. Betul Pak? Bisa Betul. dijelaskan? Ya, salah satunya tadi ada musik ya setiap malam. Lalu setiap 1 minggu itu ada barongsai dan kuda lumping. Wih. Jadi kita kan ada kita buka pasar UMKM. Iya. Jadi ada hiburan barongsai, hiburan rakyat, teman-teman sekitar terminal, ada kuda lumping. Bahkan ke depan ada investor itu mau membangunkan pasar UMKM settingan dari mereka. Investor dari Bandung. Nanti disetting kayak Pujasera. Dulu di Semarang pernah ada sih, saya lupa namanya, Mahardika apa yang sekarang jadi hotel Tentrem. Dia itu terkenal. Nah, maksud kita kalah sama Triswaka. Kita berawal dari situ. Nah, kita akan menghadirkan artis-artis baru yang akan terbit di wilayah Makan. Saya diundang. Oh pasti. Jika berkenan sebenarnya apa filosofinya mengapa yang disajikan kesenian itu Pak? Kenapa nggak kesenian yang lainnya? Iya. Ini pertama kan kita harus mengangkat kesenian yang di wilayah kita ya, di kebetulan di Kecamatan Tugu. Tapi tidak menutup kemungkinan semua kesenian sepulau Jawa kita hadirkan. Itu masih skop Pulau Jawa bertahap. Kalau perlu nanti kita bekerja sama dengan SMP 28 nih yang luar biasa ya, SMP 28 Semarang. Kita kerjasama nanti semua kesenian seluruh Indonesia kita hadirkan di Makan, tapi yang tampil SMP 28. Wih. Karena ya sobat podcast harus tahu nih SMP 28 luar biasa loh. Sampai punya stasiun mini, stasiun studio mini ya, studio mini. Lalu studio musik juga ada, penyanyi juga dari sini loh, luar biasa. Oh iya Pak, Terminal Makan mulai beroperasi atau digunakan itu sejak kapan sih? Jadi Terminal Mangkang itu berdiri dulu kalau nggak salah 2009. Diambil alih kementerian, diambil pusat 2015. Dan itu sudah beroperasi. Oh ya, informasi lagi buat sobat podcast. Jadi sebulan yang lalu Terminal Mangkang menerima penghargaan terbaik se-Indonesia. Wih, Keren banget. Silakan lihat di YouTube dan Instagram Terminal Mangkang. Jadi ada se-Indonesia loh, se-Indonesia. Wajib nonton nih. Pesan-pesan saya gini. Untuk masyarakat Kota Semarang, sobat-sobat podcast Dupang, jangan lupa dan ingat, kalau ingin naik bis atau turun dari bis, turun dan naiklah di Tunggal Mangkang. Jangan di pinggir jalan, karena apa? Keselamatannya di Mangkang terjamin. Preman colo sudah tidak ada. Lalu kalau turun di pinggir jalan, itu nanti akan menimbulkan tunggal bayangan dan itu merugikan masyarakat lain. Dan asik kok di Tunggal Mangkang, kita naik aja bis dari sana.
fasilitas memadai, ada ruang tunggu penumpang yang memadai. Itu aja sih pesannya. Jadi jangan mau kalau bis itu nyuruh kita untuk turun di pinggir jalan, jangan mau. Harus turun di terminal Mankang. Itu aja pesannya. Oke Pak, SMP Negeri 28 Semarang seperti ini tadi instansi siap untuk mendukung adanya terminal Mankang. Jika ada event-event tertentu, kami siap hadir untuk meliput lalu mengupload ke kanal YouTube Pak. Oke, terima kasih SMP 28. Saya dulu pernah jadi anak SMP juga dong pastinya. Iya. Nggak mungkin lahir langsung gede ya. Iya. Pesan saya, berkreasi dan berinovasilah. Saya punya filosofi dalam hidup begini. Ketika kita diberi tanggung jawab dengan hal-hal kecil itu berhasil, kita pasti akan berhasil diberi tanggung jawab yang besar. Makanya untuk teman-teman, terutama sobat Dupan dan SMP 28, berkaryalah, apa yang ada di depan mata kerjakan dengan maksimal, gitu saja. Oke Pak Reno, terima kasih atas kehadiran di podcast Dupan hari ini. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan, kesuksesan dalam menjalankan tugas. Amin, terima kasih. Wah, kita sangat termotivasi Termotivasi. banget nih. Itu dia wawancara kami bersama Bapak Reno Adi Pribadi selaku Kepala Terminal Mankang. Oke, Terima kasih Terima atas kasih, semua Pak. yang Pak sama-sama. untuk memberikan motivasi dan inspirasi bagi kami semua. Bye bye guys, jangan lupa di like, subscribe, and komen-komennya yang positif ya. Yeah. See you next time. oke, bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.